kita semua. Saya Vera Angelia Melani Simanjuntak, saya dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menerangkan beberapa materi tentang pengertian polinomial, teorema sisa, teorema faktor, dan persamaan polinomial. Namun sebelum saya memulai materi, saya ingin menyapa guru bidang studi saya, yaitu Ibu Roda Mesianturi. Hai Ibu, selamat pagi. Oke, langsung saja kita mulai ke pembelajaran pertama, yaitu tentang pengertian polinomial. Pengertian polinomial. Polinomial itu apa sih? Polinomial itu adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku yang memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Pangkat tertinggi pada suatu variabel dari suatu suku polinomial disebut derajat polinomial. Derajat polinomial itu gimana ya? Derajat polinomial itu bisa dikatakan dengan x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2. Jika ditanya mana derajat polinomial dari antara suku ini, yaitu 3. Karena yang derajat polinomial itu dimaksud dengan pangkat tertinggi. Adapun bentuk umum dari polinomial tersendiri yaitu an x pangkat n tambah an kurang 1, x pangkat n kurang 1 tambah an kurang 2, x pangkat n kurang 2 ditambah titik-titik tambah A2 x pangkat 2 tambah A1 x tambah A0, yang dimana keterangannya itu n itu bilangan real, an1, an2, an A2x atau A dan seterusnya itu adalah koefisien, dan A0 itu adalah konstanta. Lanjut dengan pemateri yang kedua, yaitu teorema sisa. Teorema sisa ini ada 3 bagian, yaitu teorema sisa 1, teorema sisa 2, teorema sisa 3. Kita akan bahas secara berurutan. Yang pertama kita akan bahas teorema sisa 1. Teorema sisa 1 ini ada 3 cara, yaitu melalui metode substitusi, metode perbagian bersusun, dan metode Bagan-Horner. Yang pertama kita akan membahas dengan cara substitusi. Sebelumnya teorema sisa 1 ini itu membagi berbentuk x kurang h dengan sisa pembagiannya itu ph. Langsung aja kita ke contoh soal, yaitu x pangkat 2 kurang 6x dikurang 8 dengan x tambah 1. Langkah pertama yang kita lakukan, kita letakkan dulu yang ditanya dan yang diketahui. Px-nya itu x pangkat 2 kurang 6x kurang 8, langsung qx-nya itu sama dengan x tambah 1, ph-nya sama dengan negatif 1. Setelah dapat ph-nya negatif 1, p min 1, maka kita ganti semua yang bervariabel x itu dengan negatif 1. Negatif 1 pangkat 2 dikurang 6 dikali negatif 1 dikurang 8, 7 dikurang 8 hasilnya negatif 1. Ini hasil dari metode substitusi. 3. Oke, lanjut dengan pembagian bersusun. X pangkat 2 kurang 6x kurang 8 dibagi dengan x tambah 1. X pangkat 2 dibagi x hasilnya x. X dikali 1 hasilnya x. Kita kurangkan, ini habis-habis. Negatif 6x dikurang x, negatif x hasilnya negatif 7x. Turunkan 8. Negatif 7x dibagi x hasilnya negatif 7. Negatif 7 dikali 1 hasilnya negatif 7. Dan sisanya negatif 1. Ini hasil dari metode pembagian bersusun. Nah, yang ketiga dengan metode Bagan-Horner. Langkah pertama yang kita lakukan, kita gambar dulu bagannya, lalu kita letakkan si pembagian itu di sebelah kiri. Tadi pH-nya kan dapatnya negatif 1, jadi kita taruh di sebelah kiri. Lalu koefisien dari setiap suku kita letakkan di atas, 1, negatif 6, dan negatif 8. Lalu tanda tambah, turunkan satunya, 1 dikali min 1 hasilnya negatif 1. Negatif 1 ditambah negatif 1, negatif 6 ditambah negatif 1 hasilnya negatif 7. Negatif 7 dikali negatif 1 hasilnya 7. Negatif 7. Negatif 8 ditambah negatif 7 hasilnya negatif 1. Ini hasil dari metode Bagan-Horner. Oke, kita ke teorema 2. Yang dimana teorema 2 ini pembagi yang berbentuk 4 dikurang 2x pangkat 2 tambah 5x kurang 12 dengan 3x kurang 1. Langkah pertama kita letakkan
X-nya terlebih dahulu. 3X pangkat 4 kurang 2X pangkat 2 tambah 5X kurang 12. QX-nya 3X kurang 1. Dan pH-nya 1/3. Setelah dapat pH-nya 1/3, kita ganti semua yang bervariabel X dengan 1/3. 3 dikali 1/3 pangkat 4 dikurang 2 dikali 1/3 pangkat 2 ditambah 5 kali 1/3 dikurang 12. 3 dikali 1/81 dikurang 2 dikali 1/9 ditambah 5 kali 1/3 kurang 12. Berhenti ya? 1/27 1 dikurang 6 ditambah 45 dikurang 324/27. Hasilnya negatif 284 dibagi per 27. Ini hasil dari metode substitusi. Nah, ini cara yang kedua dengan metode Horner. Langkah pertama yang kita lakukan, letakkan si pembagi itu di sebelah kiri. 1/3 tadi si pembaginya atau pH-nya. Lalu koefisiennya kita letakkan di bagian atas. Di sini ada pangkat tertingginya kan 3X pangkat 4, lalu dia X pangkat 2. Supaya berurut kita ganti dengan 0X pangkat 3. Karena cuma koefisien yang diminta, jadi kita buat 0. Berarti 3, 0, negatif 2, 5, negatif 12. Kita turunkan 3-nya. 3 dikali 1/3, 1. 0 tambah 1, 1. 1/3 dikali 1 dikali 1/3, hasilnya itu 1/3. Negatif 2 ditambah 1/3, negatif 5/3. Negatif 5/3 dikali 1/3, hasilnya negatif 5/9. Positif 5 ditambah negatif 5/9, 40/9. 40/9 dikali 1/3, hasilnya bisa kali loh. Kecil. Oke, cara kedua dengan pembagian bersusun. Langkah pertama yang kita lakukan, kita gambar terlebih dahulu bagannya. Lalu si pembaginya itu di sebelah kiri 1/3 dan setiap koefisiennya kita letakkan di atas. Di sini kan X pangkat 4 dan X pangkat 2. X pangkat 3-nya itu nggak ada, jadi langsung aja kita buat 0X pangkat 3. Karena diminta cuma koefisien, jadi kita letakkan 0 saja. Kita letakkan koefisiennya 3, 0, negatif 2, 5, negatif 12. Lalu kita turunkan 3-nya. 3 dikali 1/3 hasilnya 1. 0 ditambah 1 hasilnya 1. 1 dikali 1/3 hasilnya 1/3. Negatif 2 ditambah 1/3 hasilnya negatif 5/3. Negatif 5/3 dikali 1/3 hasilnya negatif 5/9. Negatif 5/9 ditambah 5 hasilnya 40/9. 40/9 dikali 1/3 hasilnya 40/27. Negatif 12 ditambah 40/27 hasilnya negatif 284/27. Ini hasil dari metode Horner. Oke, lanjut ke teorema 3. Yang dimana teorema 3 ini AX pangkat 2 tambah BX tambah C dengan sisa pembagiannya MX tambah N. Dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C dengan sisa pembagiannya MX tambah N. Dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C, X kurang K1 dan X kurang K2. Ini tuh harus difaktorkan. Kalau nggak difaktorkan itu tidak termasuk teorema 3. Lalu dengan PK1 sama dengan M K1 tambah N dan PK2 sama dengan M kali K2 tambah N. Langsung kita ke contoh soal.
dibagi X kurang 4 sisanya itu 5. PX dibagi X kurang 3 sisanya negatif 2. PX dibagi 7X pangkat 2 kurang 12X tambah 2. Tambah 2 ya? 12. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. PX sama dengan dibagi X kurang 4 sisanya itu sama dengan 5. PX dibagi X kurang 3 sisanya negatif 2. PX dibagi 7X pangkat 2 tambah 2X tambah 12. Tambah 12 berapa sih? Oke, langsung saja kita ke contoh soal teorema 3. PX dibagi X kurang 4 sisanya 5. PX dibagi X kurang 3 sisanya negatif 2. PX dibagi 7X pangkat 2 kurang 7X ditambah 12 sisanya berapa? Langkah pertama yang kita lakukan, kok 7 X pangkat 2. Oke, langsung ke contoh soal teorema 3. PX dibagi X kurang 4 sisanya 5. PX dibagi X kurang 3 sisanya negatif 2. PX dibagi X pangkat 2 kurang 7X tambah 12 sisanya berapa? Untuk mencari SX nya dengan menggunakan rumus MX tambah N. Langkah pertama yang kita lakukan, kita tulis X pangkat 2 kurang 7X tambah 12. Lalu X kurang 4 dan X kurang 3 itu kita faktorkan. Itu sudah difaktorkan. Ini K1, ini K2. Langsung kita masukkan rumus PK1 M kali K1 tambah N. P nilai K1 nya itu 4. P4 M dikali 4 tambah N. P4 sama dengan berapa? Nilai P4 itu sisanya tadi 5 kan? Berarti nilai P4 sama dengan 5. 4M tambah N. Kita balikkan. 4M tambah N sama dengan 5. Ini persamaan 1. Kita mencari persamaan 2-nya dengan rumus P K2 sama dengan M K2 tambah N. Nilai K2-nya 3. P 3 kali M kali 3 tambah N. Nilai P3 itu sama dengan negatif 2. Berarti negatif 2 sama dengan M. 3M tambah N. Kita balikkan. 3M tambah N hasilnya sama dengan negatif 2. Setelah dapat persamaan 1 dan persamaan 2, kita akan mengeliminasinya. Oke, kita mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 sudah didapatkan atau sudah dapat. Oke, lanjut kita mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. 4M dikurang 3M, M habis-habis. 5 dikurang 2 hasilnya 7. Maka nilai M sama dengan 7. Nilai M sudah dapat, lalu kita substitusikan ke persamaan 1. 4M tambah N sama dengan 5. Masukkan nilai M-nya di sini, berarti 4 kali 7 tambah N sama dengan 5. 28 tambah N sama dengan 5. N sama dengan 5 dikurang 28. N sama dengan negatif 23. Setelah dapat jumlah M dan jumlah N-nya, kita masukkan ke rumus SX sama dengan MX tambah N. Nilai M-nya tadi 7, berarti 7X ditambah negatif 23. Maka
atau 7x dikurang 23. Inilah hasil dari teorema faktor itu. Misalkan Px itu suatu polinomial, x kurang h itu merupakan faktor dari Px jika PH hasilnya itu 0. Langsung saja kita ke contoh soal, yaitu 2x pangkat 2 kurang 3x kurang 2. Langkah pertama yang kita cari adalah faktor dari negatif 2. Faktor dari negatif 2 itu bisa saja plus minus 1 dan plus minus 2. Setelah dapat faktornya, kita substitusikan untuk x sama dengan negatif 1. Setiap yang bervariabel x ini kita ganti dengan negatif 1. P min 1. 2 dikali negatif 1 pangkat 2 dikurang 3 dikali negatif 1 dikurang 2. 2 dikurang 3 dikurang 2. Hasilnya negatif 3. Ini bukan merupakan faktor karena yang disubstitusikan itu tidak menghasilkan 0. Lalu kita buat untuk x sama dengan 2. 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 3 dikali 2 dikurang 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 dikurang 6 dikurang 2. 8 kurang 6, 2. Kurang 2 hasilnya 0. Ini merupakan faktor karena hasil substitusinya itu 0 sesuai dengan pernyataan teorema faktor. Lalu untuk x sama dengan 1. Untuk x sama dengan 1. 1 pangkat 2 dikurang 3 kali 1 dikurang 2. 2 kurang 3 kurang 2. Negatif 1 kurang 2 hasilnya negatif 3. Ini tidak termasuk faktor. Lalu untuk x sama dengan negatif 2. 2 dikali negatif 2 pangkat 2 dikurang 3 dikali negatif 2 dikurang 2. 2 kali 4 8 dikurang 6 ditambah 6 dikurang 2. 8 tambah 6 kurang 2. 14 kurang 2 12. Ini bukan merupakan faktor. Jadi yang merupakan faktor itu adalah x sama dengan 2 atau x kurang 2. Oke, langsung setelah kita dapat hasilnya itu atau sisa pembagi, gimana ya? Setelah kita dapat pembagi dari suku dengan, setelah kita dapat hasilnya, gimana ya kata-katanya? Stop dulu. Iya. Oke, langsung saja kita buat ke cara bersusun atau pembagian bersusun. 2x pangkat 2 kurang 3x kurang 2 dibagi dengan x kurang 2. Kenapa sih nggak x sama dengan 2? Karena di sini kita mencari suku bukan nilai. Membuatnya itu suku bukan nilai. Langsung saja 2x pangkat 2 dibagi x hasilnya itu 2x. 2x dikali x hasilnya 2x pangkat 2. 2x dikali negatif 2 hasilnya negatif 4x. Kita kurangkan, habis. Negatif 3x dikurang negatif 4x hasilnya x kurang 2. X dibagi x hasilnya 1 atau bisa x, tapi di sini saya menggunakan angka. 1 dikali x hasilnya x. 1 dikali negatif 2 hasilnya negatif 2. Dikurang dan hasilnya 0. Jadi kesimpulannya kesimpulan dari soal 2x pangkat 2 dikurang 3x kurang 2, faktornya itu adalah 2x tambah 1 dikurang 2
Jadi kesimpulannya, faktor dari 2x pangkat 2 kurang 3x kurang 2 itu adalah 2x tambah 1 dan x kurang 2. Inilah kesimpulan dari teorema faktor. Materi yang terakhir yaitu tentang persamaan polinomial. Adapun bentuk umum dari persamaan polinomial adalah an x pangkat n tambah an kurang 1 x pangkat n kurang 1 tambah an kurang 2 x pangkat n kurang 2 ditambah titik-titik tambah a1x tambah a0 sama dengan 0. Di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih menentukan akar dari persamaan polinomial. Namun sebelumnya saya ingin memberikan keterangan dari bentuk umumnya ini terlebih dahulu. an itu tidak sama dengan 0 dan n itu bilangan asli. Oke, langsung saja kita ke contoh soal, yaitu x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 kurang 6x kurang 8 sama dengan 0. Menentukan akar dari persamaan polinomial ini. Maka pertama yang kita lakukan, kita tulis terlebih dahulu koefisiennya. Koefisien x pangkat 3 itu sama dengan 1, yang dimana faktor dari 1 itu bisa plus minus 1. Dan konstanta dari negatif 8 kita faktorkan. Berapa sih faktor dari negatif 8 ini? Bisa plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4, dan plus minus 8. Lalu akar yang mungkin dari pembagian konstanta dengan koefisien suku x pangkat 3 itu adalah plus minus 1 per 1, plus minus 2 per 1, plus minus 4 per 1, plus minus 8 per 1. Ini satu pembilang dari satu ini dan satu penyebutnya dari konstantanya. Plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4, dan plus minus 8. Setelah itu kita melakukan percobaan atau uji coba. Untuk misalnya x sama dengan 1, kita substitusikan saja dengan dari persamaan x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 kurang 6x kurang 8. Langsung saja. 1 pangkat 3 tambah 3 kali 1 pangkat 2 dikurang 6 kali 1 dikurang 8 sama dengan 0. 1 tambah 3 kurang 6 kurang 8, 4 dikurang 6 kurang 8, negatif 2 kurang 8 sama dengan 10. Ini tidak sama dengan 0. Jadi ini belum merupakan akar dari persamaan polinomial. Ini 1, kok berarti? Hah? Udah jalan. Lalu untuk x sama dengan min 1, kita coba dengan caranya yang sama. Kita ganti semua variabel x itu dengan min 1. Min 1 pangkat 3 tambah 3 kali min 1 pangkat 2 dikurang 6 kali min 1 dikurang 8 sama dengan 0. Negatif 1 tambah 3 dikurang 6 dikurang 8. Negatif 2 kurang 6 kurang 8, negatif 8 2. Lalu kita uji coba dengan x sama dengan min 1. Langsung saja negatif 1 pangkat 3 ditambah 3 kali negatif 1 pangkat 2 dikurang 6 kali negatif 1 dikurang 8. Negatif 1 tambah 3 ditambah 6 dikurang 8. 2 tambah 6 kurang 8, hasilnya 8 kurang 8 sama dengan 0. Ini termasuk atau merupakan akar dari persamaan polinomial. Sehingga diperoleh akarnya itu min 1 karena sehingga diperoleh x min 1 merupakan akar dari persamaan polinomial. Lalu kita buat ke cara yang kedua, yaitu melakukan metode Bagan-Horner.
pertama kita gambar terlebih dahulu bagannya, lalu di sini negatif 1. Sehingga diperoleh akar dari persamaan polinomial x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 kurang 6x kurang 8 adalah x min 1. Karena hasilnya itu 0. Lalu kita lanjut ke cara kedua, yaitu dengan melakukan metode Bagan-Horner. Langkah pertama yaitu kita menggambarkan terlebih dahulu Bagan-Hornernya. Lalu kita meletakkan si pembagi min 1 itu di sebelah kiri. Lalu koefisiennya kita letakkan di atas. Itu 1, 3, 6, negatif 6, negatif 8. Lalu tanda tambah. Kita turunkan satunya. 1 dikali min 1, negatif 1. 3 ditambah negatif 1, hasilnya 2. 1 kali min 2, hasilnya negatif 2. Negatif 6 ditambah negatif 2, hasilnya itu negatif 8. Negatif 8 dikali negatif 1, hasilnya itu 8. Dan 0. Min 8 tambah 8, hasilnya 0. Dapat dituliskan x tambah 1, x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 8. X pangkat 2 tambah 2x kurang 8 ini dari hasil pembagi dari metode Bagan-Horner tadi. Nah, ini masih bisa difaktorkan, yaitu x tambah 4 dan x kurang 2. Sehingga diperoleh akar dari persamaan polinomial x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 kurang 6x kurang 8 adalah negatif 1, negatif 4, dan 2. Inilah akar-akar dari persamaan polinomial tersebut. Sekian materi hari ini, saya ucapkan terima kasih.